Kadang-kadang kita tuh selalu bisa tergerak sama hal-hal sepele tapi bikin kita penasaran. Ya sesimpel makan nasi Padang di kota Padang, itu adalah cita-cita saya dari dulu. Hanya karena hal sesimpel itu, saya masih unyil jadinya bakal pergi ke Padang buat nyobain makan nasi Padang di kota Padang. Tapi nggak sampai situ aja, ngelihat Danau Toba yang keren banget itu juga jadinya pengen cabut ke sana. Ya udah kalau gitu, yuk teman-teman temenin saya jalan-jalan di Sumatera bagian barat di Wonder Journey volume 15. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kilometernya 15.753, jam 5 subuh kita berangkat menuju ke Pelabuhan Merak teman-teman. Yuk, nanti kita lanjut videonya setelah di perjalanan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sehat selalu dimanapun kalian berada. Nah guys, kali ini kita berpetualang lagi menuju ke Sumatera. Ini adalah Wonder Journey volume 15 dan kali ini saya bakal menuju ke Sumatera Barat teman-teman ya. Bahkan mungkin insya Allah kalau memungkinkan kita akan sampai Sumatera Utara, bahkan sampai Aceh juga ya. Kita lihat aja nanti. Tapi yang pasti menu utamanya, tujuan utama dari Wonder Journey 15 ini adalah explore Sumatera Barat ya teman-teman. Aduh gile, main potong aja. Nah sekarang jam 6:10 ya. Tadi kita dari rumah berangkat jam 5:10, udah hampir sejam setengah kita di jalan. Dan ini saya posisinya di daerah Raja Mandala, Kabupaten Bandung Barat, dan sebentar lagi kita akan memasuki Kabupaten Cianjur. Nah jadi hari ini rencananya itu adalah kita menuju ke Pelabuhan Merak dan Bandar Lampung ya. Jadi malam ini saya sama si Unyil berencana buat bermalam di kota Bandar Lampung gitu guys. Baru nanti di hari kedua kita akan lanjutin lagi perjalanan menuju ke Krui. Oke, ini kita udah masuk ke Kabupaten Cianjur teman-teman ya. Nah buat rencana perjalanannya itu, rutenya teman-teman, saya akan ngambil rute Sumatera bagian barat ya, atau jalur lintas barat Sumatera. Jadi yang kota-kota yang akan kita lewati adalah Bandar Lampung, Bengkulu, Padang, terus Bukit Tinggi. Lalu kalau jadi kita akan ke Padang Sidempuan, lalu ke Sibolga teman-teman ya. Dan nanti kita akan explore juga Danau Toba insya Allah ya. Dan dari Danau Toba kalau misalkan waktunya masih ada ya, dan fisik masih memungkinkan, insya Allah kita akan lanjutin ke kilometer 0 Sabang. Tapi itu ini aja ya teman-teman, hanya opsional. Jadi kayak misalkan ternyata estimasi waktunya diperkirakan lebih cepat daripada waktu yang saya punya gitu ya. Ya udah, berarti kita bisa sampai ke kilometer 0. Tapi kalau ternyata keasikan explore Sumatera Barat atau Sumatera Utara ya kayaknya mungkin next time memang kita sengajain buat ke kilometer 0. Karena yang kali ini tuh yang saya pengen banget yaitu teman-teman pengen explore-nya daerah Sumatera Barat dan Sumatera Utara ya. Gitu guys. Jadi biar puas, kalau diburu-buru langsung harus berangkat ke KM0 kan kayak belum puas gitu explore-nya. Gitu guys. Waduh, gila macetnya ini. Ini daerah paling menyebalkan nih kalau lewat daerah sini teman-teman. Tuh, waduh. Jadi daerah sini nih, Cianjur ini emang kalau jam-jam segini ya teman-teman, ini menyebalkan sekali nih. Masuk sekolah, masuk pabrik ya. Jadi sebenarnya lebih enak tuh berangkatnya kalau lewat sini siang-siang sekalian atau
subuh sekalian gitu. Jam 7:04 teman-teman, kita sudah sampai di kawasan puncak ya. Wah, udah lama nggak lewat puncak. Terakhir ke puncak itu 2022 ya, bareng motor ini juga nih, bareng sama si Ucil. Waktu itu kita ke ini, Telaga Warna ya. Itu sebelum ada Wonder Journey itu. Awal-awal apa? Iya, belum ada Wonder Journey itu. Nah teman-teman, saya mau cerita dikit impresinya menggunakan part dari Proper Racing Line ya. Nah, jadi ketika digunakan untuk jarak jauh teman-teman, tadi sih sampai sampai Cianjur masih enak ya buat salip-salipan gitu ya. Oke lah gitu. Nariknya di RPM menengah menuju ke atas itu sesuai dengan harapan saya. Tapi nah setelah sampai sini tiba-tiba jadi ini ya teman-teman, jadi agak keden, entah karena panas, entah karena memang ini jalan nanjak ekstrim ya. Saya udah lama gak kesini soalnya, jadi gak ada perbandingan dengan settingan yang sebelumnya gitu. Tapi kalau ngelihat speed sih ya konstan aja di 50 gitu ya, 60. Maksudnya bukan yang ngedrop jadi di bawah 40 gitu jadi berat, enggak gitu loh. Terus dari tadi ketemu Beat Deluxe juga ya, ya masih bisa nyusul gitu deh, kayaknya di depan nih Beat Deluxe juga kan, dia boncengan. Dia pasti bobot totalnya lebih ringan dari saya nih kalau lihat orangnya. Saya beratnya 105 ya, berat saya 105 tambah barang bawaan let's say 15 kilo, berarti 120 kilo tuh. Dia kayaknya ya kurang lebih segituan. Tuh, soalnya badannya kecil, paling badannya itu beratnya berapa? 60-65 itu. Masih bisa kesalip gitu. Terus itu Scoopy juga tadi barusan ya. Ya so far kita nanti coba kalau udah nggak di daerah puncak teman-teman, kita tes gimana akselerasinya, apakah tetap konsisten performanya. Wah, ini kita di puncak pas nih guys. Nah, habis ini kita udah turun. Nah, ini di puncak pasnya nih. Iya, ini pasnya nih. Udah ini turun kita nih. Nah, dari sini dah turun terus. Dan kita masuk ke Kabupaten Bogor ya sekarang. Di Cisarua. Selamat datang di Kabupaten Bogor. Aduh. Kita udah lewat 2 kabupaten ya, 3 sama Bogor nih. Bandung Barat, Cianjur, dan Bogor. Sekarang kita di wilayah Bogor. Dingin banget. Ini jadi ini ya, loh. Jadi Astro, katanya bukannya ini ya. Nggak boleh tuh karena ini daerah resapan air. Tadinya kan rindu alam tuh, lah kok jadi restoran lagi? Gimana sih? Ini kan sempat ada yang dibongkar nih sama Kang Deddy Mulyadi ya, daerah sini nih, daerah puncak sini, tempat wisata apa namanya gitu. Ntar coba kita lihat ya. Nah ini langganan saya kalau makan dulu sama keluarga nih, Melrimba Garden. Kalau lagi ke Taman Safari tuh dulu saya waktu kecil sering banget ke Taman Safari. Suka banget suasana Taman Safari itu, nginep di hotelnya tuh Royal Safari. Oke teman-teman, sekarang jam 8:05 ya. Kita udah di kota Bogor nih. Wah, udah lama banget nggak ke Bogor. Kota 1000 angkot. Bogor tuh angkotnya banyak bener. Tapi enak sih, adem Bogor tuh.
Kita ke Merak masih 155 kilo lagi teman-teman, tadi lihat di Maps. Wah, perdana nih ke Kota Bogor tapi naik motor pertama kalinya. Nah, cerita dikit teman-teman masalah ini ya, masalah si proper. Ternyata begitu udah apa ya, udah di jalan yang datar gini, masih tetap enak ternyata guys. Jadi tadi emang apa ya, kayak terasa berat-berat itu memang karena jalanannya aja. Udah gitu kan kita di ketinggian ya. Kalau di ketinggian itu kan pasti oksigen lebih tipis teman-teman. Nah tapi begitu tadi udah sampai Ciawi, udah turun lagi dan jalannya udah mulai datar, wah udah enak lagi. Nah, ini sebelah kanan kita teman-teman Kebun Raya Bogor nih. Wah, asik ya. Salah jalan anjir. Harusnya tadi ke kiri. Wah, tuh rusanya tuh. Enaknya di Bogor ya teman-teman. Walaupun Bogor ini bukan dataran tinggi ya, gak setinggi Bandung, tapi adem gitu. Karena apa coba? Banyak pohon. Enaknya Bogor tuh pohonnya banyak banget. Jadi seger gitu. Tapi kalian lihat mobilnya banyak, padat gitu ya. Tapi adem gitu rasanya. Karena ya itu pohonnya banyak. Harusnya kayak kalau mau adem emang harus banyak pohon. Sama kayak di Singapura tuh teman-teman. Singapura tuh panas ya, tempat kotanya tuh iklimnya sebenarnya panas, lebih panas dari Jakarta bahkan sebenarnya. Karena ini lebih dekat sama Khatulistiwa kan. Tapi lebih adem karena hijau, banyak pohon teman-teman. Banyak ruang terbuka hijau, sama kayak Bogor gini. Bisa dicontoh nih buat kota-kota lain ya. Oke teman-teman, kita ngeres dulu sebentar. Sekarang jam 9:04 ya. Kita ngeres dulu, istirahatin si Unyil sebentar. Sekalian tadi isi bensin Shell. Tadi udah 1 kotak ya dari Bandung full tank. Terus ini apa namanya, sampai Bogor. Udah lewat kota Bogor, baru habis tadi ya, baru nyampe 1 kotak saya isi dapat 38.000 ya full tank sampai penuh. Oke, kita balik sebentar lah di sini, sekitar 5 menit aja biar adem aja nih. Dari tadi belum mati soalnya mesinnya. Terus saya mau peregangan dulu, terus kita lanjut lagi perjalanan menuju ke Bogor ya teman-teman. Ke Bogor, kemana? Merak, Bogor lagi. Yuk. Wah, ini jalan yang ke arah Jasinga ternyata lumayan padat juga guys. Apa, rame jalannya. Kirain tuh jalan hutan gitu ya, atau jalan pegunungan. Apa belum kali ya? Sumpah dari tadi mau nyalipin ini truk-truk yang speednya nanggung gini susah banget. Tuh kan, nanggung gitu speednya. Kenceng gak? Pelan gak? Kalian yang mau lewat daerah sini, arah Jasinga ya, harus banyak-banyak sabar, istighfar. Aduh, gila daerahnya.
Kacau banget lalu lintasnya sumpah. Ini salah satu tempat yang lalu lintasnya paling buruk yang pernah saya lewatin ini teman-teman. Gimana ya? Ya yang tadi saya bilang, ada yang bawanya nanggung gitu ya, ada yang ugal-ugalan, nggak mau ngalah. Sampai tadi ada orang pakai baju Gojek nggak mau diselip anjir. Padahal jalurnya saya bener gitu ya. Aduh ya Allah, emang daerah ini apa sih namanya ini daerahnya? Edan pisan ini. Jalan Raya Lewiliang. Nah, itulah. Luar biasa emang. Wah, kita sekarang udah di Provinsi Banten nih teman-teman. Waduh, tadi ada batasnya, batas Kecamatan Jasinga. Kalau nggak salah Jasinga kan udah terakhir ya, kecamatan terakhir. Coba kita lihat benar nggak? Nggak ada tulisan. Harusnya sih udah ini ya, ini udah Provinsi Banten ini. Nah, puskesmas coba kita lihat. Curug Bitung, Kabupaten Lebak, Banten ya kan. Nah, kita udah pindah provinsi guys, udah di Banten. Assalamualaikum Banten. Teman-teman, ada yang rumahnya di sini, Kabupaten Lebak. Suruh belok kiri. Potong jalur nih kayaknya. Ini jalanannya banyak truk, banyak lubang juga. Curug Bitung. Kalian kalau mau lewat sini teman-teman, pastikan Google Maps-nya aktif. Nggak ada petunjuk jalan sama sekali. Bener-bener ngandelin Maps aja. Kalau nggak ada Maps nggak bisa nih. Tanya orang paling. Mana lagi? Lurus kan? Jalanannya ini lagi ada beberapa spot yang nih kayak gini nih, aspalnya terkelupas gitu. Lebih seperempat. Udah mulai lapar nih. Kita masih 90 km lagi guys menuju ke Pelabuhan Merak. Ouch. Sekarang kita udah jalan berapa ya? 300 kiloan ini kita. Udah jalan sekitar hampir 300 kilo ya. Udah masuk jalan gede nih guys. Nah. Akhirnya ketemu jalan gede lagi. Nah, udah enak nih jalannya. Buset, Google Maps. Aduh, Google Maps ini apa ceritanya suruh lewat. Wah, anjrit, lewat jembatan ternyata guys. Wih.
Ngeri kali. Wah, anjay. Mantap, mantap, mantap. Wih, kayak mau ke Sawarna ya. Wah, ini mah motong jalan ini. Ya, nggak apa-apa sih, asal cepet mah. Ini sih mang. Aduh, belok kiri. Selamat datang di Desa Bojong Pandan. Wow. Wah, ini gokil sih. Settingan yang baru pakai proper nih. Wah, agresif pisan anjir. Waduh, gila, enak Ini begitu udah dipakai ratusan kilo ya, mungkin udah ini ya, jadi udah lebih inline-nya udah beres lah, bisa dibilang. Wah, gila, tenaganya manyos banget ini. Nah, buat teman-teman yang belum tahu racikan CVT-nya si Unyil, bisa nonton di video sebelum ini ya, yang preparation sebelum keberangkatan. Jadi intinya roller yang saya pakai 10 gram teman-teman, terus pakai pulley setnya dari mereka juga, dari proper yang Gen 2, terus kampas gandanya yang karbon, sama mangkok gandanya yang Gen 2 yang warna ungu, kartelannya lurus. Nah, pakai itu. Terus Persivity-nya itu pakai yang 1200 rpm teman-teman. Nah, tapi by the way, jadi ngegerung lagi teman-teman ya. Jadi seperti kemarin, cuman ngegerungnya itu cuma di awal banget, tapi di atasnya enggak. Nah, kayak gini nih. Nah, lebih apa ya, lebih padat gitu. Kalau yang kemarin itu, settingan kemarin, atasnya juga ngegerung. Kalau ini enggak terlalu. Cuma emang bawahnya sama-sama ngegerung. Setelah dipakai beberapa ratus kilometer ya teman-teman. Kalau kata saya sih mungkin ini efek dari ini ya, atasnya nggak terlalu ngegerung tuh efek dari apa? Ini merah tapi pada bablas, ya udah ngikut aja, maaf ya. Efek dari pulinya teman-teman ya, dia kan derajatnya lebih ini ya. Jadi, berapa ya derajat saya nggak tahu, mereka punya settingan sendiri kali ya. Terus saya pasang di pulley setnya kan dikasih 2 ya, saya pasang satu yang warna ungu yang agak tebal sedikit, saya pasang satu itu. Jadi ini kalau di beset, waduh anjir, wah gile. Aduh, kena Unyil, maaf ya Unyil. Tuh, lecet nggak tuh? Terbang dari ini kelindas mobil Pajero ini. Nah, ini kalau dibeset teman-teman, tadi kan di belakang ada lampu merah ya, saya cobain. Waduh, top dah udah. Cuman ya, gara-gara dari tadi ngegas terus kali ya, bensinnya udah tinggal 3 bar sekarang. Tapi udah jauh juga sih, tadi kita ngisi kan masih di Bogor ya. Kita isi bensin tadi di Bogor, selepas kota Bogor. Nah, ini kita udah di kota Serang nih teman-teman, ibu kotanya Provinsi Banten ya, kota Serang nih. Jalannya gede, kayak ini mungkin ininya kali ya, bypass. Kalau di Bandung mah Soekarno-Hatta kali ini jalan bypass. 300 meter turn right. Nah, nanti kita lihat kota Serang ya apa ya. Ini dia kota Serang. Assalamualaikum kota Serang. Buat teman-teman yang tinggal di kota Serang, numpang lewat ya. RSUD Derajat Prawira Negara.
Polda Banten. Oh, ini alun-alunnya ya. Iya, ini alun-alunnya nih kayaknya. Iya, alun-alun Serang tuh. Aduh. Ini Gedung Negara Provinsi Banten. Oke teman-teman, sekarang kita ada di kota Cilegon nih. Kota terakhir sebelum kita masuk ke Pelabuhan Merak ya. Cari makan di sini apa ya? Kenapa tapi? Coba deh, apa lihat nanti deh. Lah, mobil bagaimana dah? Oh, kirain dia apa namanya, mau masuk sini. Kirain tadi ini apa namanya, ini lawan arus gitu. Ternyata mau masuk, mau makan padang deh. Wah, kalau buat ntar aja deh makan yang ori. Apa yang menarik makanan di sini ya? Ini kita bentar lagi nih, kayaknya nyampe ke pelabuhan lah. Ini masjid, kayaknya Masjid Agung Cilegon. Gede banget. Ada Ricis sih di depan. Menarik. Coba kita lihat ya. Boleh nih kayaknya. Nah, ada yang jaga. Nah, oke lah. Makan aja dah. Soalnya, aduh. Oke teman-teman, kita makan dulu ya. Aduh, sorry, lapar banget. Sebenarnya belum lapar-lapar amat, cuman daripada ntar susah makannya, jadi kita embat aja yang ada. Mumpung parkirannya enak, bisa ditinggal barang-barang. Jadi ntar nyampe pelabuhan kita tinggal cus cabut langsung masuk, nggak usah pusing cari makan. Ini paling habis ini kita tinggal cari musola buat sholat. Kalau nggak nanti mungkin di dalam kapal kali ya, pasti ada kan. Oke, saya makan dulu ya. Teman-teman, itu sebelah kiri kita ada api membara tuh, kelihatan nggak? Nah, itu pabrik Krakatau Steel tuh. Kelihatan nggak sih? Sebelah kiri tadi. Ini di belakang ini nih semuanya ini ya, areanya pabrik Krakatau Steel teman-teman. Jadi dia kayak obor gitu, nyala. Api beneran, api itu, api beneran, bukan lampu ya. Emang beneran api. Itu dia lagi, kayaknya lagi proses apa namanya, peleburan ya kayaknya. Nah biasanya kalau kalian mau ke Anyer tuh lewat tuh teman-teman, kelewatan sih itunya, si pabriknya ini tuh ya, kelihatan nggak? Oke teman-teman, kita pesen tiket dulu ya. Jadi tadi udah pesen via aplikasi Verizi teman-teman. Nah sekarang tinggal kita Nah 131.746 ya teman-teman, SDP Merak. Oke, tuh masukin PIN, jangan lihat. Oke, jadi sekarang nah sudah berhasil ya teman-teman. Coba kita cek dulu di Verizi-nya sudah ada apa belum.
Salah. Malah buka DL. Kebiasaan. Bayaran berhasil. Oke, sip. Tuh, ini udah keluar nih teman-teman. Halo Andika Radian. Oke, sip. Oke, kalau gitu kita masuk aja. Dapat jadwalnya jam 3 teman-teman. Ya udah nggak apa-apa, kita tunggu aja. Wah, ini mah nyampe Bandar Lampung maghrib ya mah. Ya wis, nggak apa-apa. Merpati Hotel. Sebenarnya di agen-agen gini juga bisa nih beli teman-teman. Waktu saya ke Lombok ya, dari Lombok mau ke Bali tuh, beli dari agen. Lebih mahal sedikit teman-teman, beda 20.000 kalau nggak salah selisihnya. Tapi praktis, tinggal beli, enak. 300 meter belok kiri. Oh, ini layanan ekspres. Oh, ini ekspres ini ya. Kendaraan kecil. Motor ini kan. Oh iya benar. Oke, kita coba. Mas. Oke, kasih. Udah. Sesimpel itu guys. Alhamdulillah sampai juga aing di Pelabuhan Merak guys. Aduh. Kumaha ya teh? Ih. Oh. Puputeran kieu. Berarti ini kita nunggu dulu ya. Parkir dulu ya. Coba Pak, langsung masuk ini. Oke, makasih. Ke atas ini ya? Oh, langsung nih, katanya jam 3. Ya udah. Gaspol lah tuh kayak gitu mah. Gua kira itu petugasnya aja, taunya bukan. Alhamdulillah. Oke. Sepi. Oh, mungkin karena sepi ya, jadi boleh masuk. Kalau rame mah mungkin suruh nunggu. Berhubung sepi ya, monggo-monggo aja. Ntar ya, saya mau ini dulu, parkirin motor biar nggak pusing. Nah, ini dia nih kapalnya teman-teman. Oh, ini bisnis. Oh, ini yang berbayar nih. Oh, oke. Kayak gini guys kapalnya.
Ini yang launch ya. Berapa bayarnya kalian? Oh, 60.000. Lihat dulu ya. Oh, ini VIP. Oh, enak ya. Oke. Sini aja deh. Kalau ini gratis ya? Oke. Ya, kasih. Enakan yang biasa. Sini aja. Oke, teman-teman, ini cuacanya agak berawan ya. Lumayan berawan. Mudah-mudahan nggak hujan. Sekarang kita lagi di tengah laut nih, di Selat Sunda ya teman-teman tuh. Kita lagi menuju ke Sumatera. Pulaunya sih udah kelihatan ya dari jauh. Ini mungkin sekitar 45 menit lagi mungkin ya. Sekarang jam 3:04. Goodbye Pulau Jawa. Semoga kita ketemu lagi nanti. Mudah-mudahan selamat sampai kembali ke rumah ya. Dari Pulau Jawa kita berpetualang di Sumatera nih guys. Oke, by the way, nama kapalnya Batu Mandi teman-teman ya. KMP Batu Mandi, lumayan. Ada ruang VIP-nya. Tadi kalau ruang VIP itu bayar 60.000 ya. Cuman kecil VIP-nya, kayaknya mendingan di tempat biasa aja. Lagian nggak beda jauh juga. Tidak apa ya, maksudnya yang tempat biasanya juga kosong, kecuali kalau penuh mungkin bisalah kita cobain kerasnya di VIP mungkin ya. Tapi kalau misalkan kosong kayak tadi, yang ruangan biasanya juga udah cukup enak gitu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi nanti kalau udah touchdown di Sumatera ya. Oke, teman-teman, kita keluar dari kapal. Kita tunggu arahannya. Langsung aja kali ya. Tinggi. Aduh, Sumatera cok. Gila. Sampai juga kita di Sumatera guys. Alhamdulillah, ya Allah. Iya, kita touchdown guys di Sumatera. Nah ini teman-teman, di depan kita Menara Siger ya. Ini ikonnya Provinsi Lampung. Siger itu ini, kalau di acara pernikahan adat Lampung yang dipakai di kepala, di perempuan, pengantin perempuan teman-teman. Oke, kita masuk. Hai, touchdown kita. Kita menuju Bandar Lampung teman-teman, jaraknya 88 km. Sekitar ya mungkin sekitar 2 jam lah ya. Ini kita belok kanan, Kaliandar. Nah ini kita udah di lintas
Sumatera teman-teman. Oke, gaspol. Si Unyil perdana ngaspal di Pulau Sumatera nih. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aman sampai kembali lagi. Ini by the way jalanannya keriting ya guys. Aduh, ajrut-ajrutan rasanya. Agak bumpy nih, keriting tuh. Tadi di belakang betonnya lebih parah, keriting banget. Udah kayak jalan dendels. Akhirnya ketemu SPBU. Si bensin itu Pertamax mana Pertamax? Mbak, sepi banget. Aduh. Full tank aja. Full ya Mbak? Ya. Ya. Aneh. Oh, perbaikan jalan guys. Oh, motor bisa. Oke. Oh, jembatannya diganti nih kayaknya jembatannya. Nah, kalau bensin penuh kan enak ngegasnya ya. Gak asa-asa gitu. Gaspol aja. Oke guys, kita udah sampai di Kalianda, kota Kalianda nih. Pengadilan Agama Kalianda. Nah, ini jalannya udah mulai rame nih teman-teman ya. Dari tadi adegan susul menyusul sudah terjadi. Jadi makin mendekati Bandar Lampung makin rame nih jalanannya. Si Unyil masih jak-jak waringkas, masih energik ya. Stamina-nya masih kuat. Waduh gila, digeber masih mau lari dia dong. Ini bener sih ngaruh banget sih ini. Modifan pakai kirian full proper ini. Nggak salah dah. Modif pakai proper. Jadi enak banget tarikannya. Wah, enak banget nih guys. Tadi udah berapa lama nih, sekitar 20 menit kali ini bareng sama dua motor di depan nih, Vario sama NMAX. Paling enak nih kalau ketemu orang yang pace-nya pas sama kita nih di 70 80 enak banget rasanya. Kayak ada yang nge-guide gitu ya. Kita ngikutin aja di belakang nih. Dari tadi enak banget. Gitu aja terus 70 segini nih pace-nya. Pas gitu. Gak terlalu ngebut, gak terlalu pelan. Jadi berasa ada teman, enak gitu bawanya. Mudah-mudahan sampai Bandar Lampung nggak bisa ya.
silau untuk pakai ini visor. Nah, cerita dikit teman-teman masalah helm. Jadi di detik-detik terakhir saya memutuskan untuk mengganti helm. Hanya beberapa menit sebelum berangkat ya. Jadi apa namanya, saya mikirnya gini, kalau pakai JPX yang full face yang rocker itu kan, tadinya saya mau pakai itu tuh, terus pikir-pikir satu itu dia, kita harus buka kacamata kalau misalnya mau lepas helm. Nah itu agak kurang praktis. Mungkin suatu saat saya perlu secepatnya gitu pergi gitu ya, atau apa, jadi butuh cepat berangkat gitu loh, atau harus lepas helm segera gitu ya. Itu agak repot sih. Nah terus udah gitu nggak ada visornya teman-teman, nggak ada sun visor, jadi nggak ada kacamata hitamnya, nggak ada double visor. Nah itu yang bikin akhirnya jadi kayak, aduh ntar kalau silau gimana. Saya kan nggak suka pakai kacamata hitam ya guys gitu. Nah seneng aja pakai kacamata hitam, jadi repot dah. Yaudah akhirnya detik-detik terakhir langsung tuh. Oh sama satu lagi, nggak nyambung sama intercom teman-teman. Intercomnya kan dipasang di sini ya, di helm yang Zeus ini. Jadi pikir-pikir udahlah pakai ini aja. Ntar aja mungkin kalau touringnya di daerah Jawa gitu ya, yang agak santai gitu touringnya teman-teman ya, baru mungkin pakai itu. Tapi ini kan touringnya nggak santai ya, maksudnya bukan nggak santai, tapi kita di suatu tempat yang benar-benar baru, dan ini tuh lebih berbau adventure, bukan laser gitu, bukan touring santai. Kalau touring santai kan biasanya saya kadang-kadang malah bawa Vespa gitu ya. Nah ini kan touringnya touring adventure teman-teman, yang mana mungkin kita butuh, kadang-kadang butuh sigap juga, butuh fleksibel gitu ya. Ya udah akhirnya saya ganti deh pakai Zeus ini lagi. Last minute banget itu. Untungnya baterai intercomnya masih ada berapa persen tuh, sekitar 70%. Dan ini tadi di Bakauheni ya, ini intercom nyala itu dari Bogor ya, dari Ciawi sampai ke mana, sampai ke pelabuhan itu masih 50% guys. Berarti cuma turun 20% dari Ciawi. Gokil sih, irit banget ini si Retouch X8 nih, boleh juga gitu guys. Ya udah kita lanjut lagi. Ini masih agak lumayan, perasaan kok jauh ya. Kalau ngelihat itu kan cuma 88 kilo ya, tapi perasaan kok jadi agak jauh gitu. Ya udah nggak apa-apa, jalan aja dulu. Lampung kacau banget jalannya, ampun. Buat teman-teman yang tinggal di Lampung, gimana kondisi kaki-kaki mobil kalian atau motor kalian? Aduh ya Allah, gila. Ini parah sih. Harusnya apa ya, ini kan jalan kota ya. Ya sorry ya, tapi maksudnya pemerintahnya kemana ini? Nggak dibetulin gitu jalan separah itu. Itu lubangnya nggak bercanda, itu gede banget. Lihat aja tadi ya, gila. Mana sih? Take the next left. Oh alah, salah. Alhamdulillah akhirnya sampai juga nih di hotel teman-teman. Nih hotelnya kayak gini. Ini namanya Hotel Elisha. Apa sih? Ntar saya tulis di bawah deh, lupa teman-teman. Ini semalamnya murah, cuman 170.000 nih, tapi kita dapat seperti ini. Cuman minusnya cuma satu, dia posisinya agak masuk ke dalam gang. Tapi oke,
parkirannya enak, parkiran motor ada khusus di dalam, jadi nanti kalau malam tuh digembok si gerbangnya. Terus dia kamarnya seperti ini, dapat anduk 2. Cuma sayangnya mineral waternya cuman begitu dong. Apa? Aku gelas 1 ya elah. Nih kamar mandinya kayak gini, cukup lah, lumayan bersih teman-teman. Tuh, buat harga di showernya, pancurannya, monobloknya, ada bidet. Iyalah emang di Singapura kagak ada bidet. Jadi ini harganya murah teman-temannya, cuma 170 ribuan. Worth it, tapi nggak sama sarapan. Ini posisinya di daerah Jalan Pangeran Antasari teman-teman, gitu. Oke kan, lumayan lah. Kita intip bagian luarnya yuk. Ini luarnya juga oke. Kita kalau smoking bisa di luar. Ya kan, enak kan, gitu. Oke, jadi buat hari ini paling segitu dulu aja teman-teman. Saya mau istirahat dulu, sekarang jam 6 kurang seperempat. Wah pas banget ini, pas sebelum maghrib, pas banget sampai di Lampung ya. Jadi sesuai perkiraan, sebelum maghrib harusnya udah sampai di kota Bandar Lampung. Nah, buat besok episode berikutnya kita lanjut perjalanan menuju ke Krui. Krui itu adalah salah satu tempat di daerah Provinsi Lampung, di tepatnya kalau nggak salah nama kabupatennya itu pesisir barat, pesisir selatan. Nah, lupa lah, pokoknya ada pesisirnya. Nah, itu Krui itu adalah salah satu tempat yang terkenal di dunia sebagai salah satu tempat surfing terbaik di dunia. Wah, harus yang pantainya keren-keren dong, ya kan? Nah, berarti besok kita lihat seperti apa Krui, seperti apa jalanannya, karena besok kita akan ngelewatin Taman Nasional Bukit Barisan. Wow, nice banget. Oke, hari ini biaya yang dihabiskan isi bensin itu 2 kali ya teman-teman, nominalnya sama 39.000. Terus tiket ferry itu 129.000, sama hotel ini 178.000. Terus makan tadi di Ricis itu habis 52.000. Gitu. Ya paling cuman itu aja, sama air mineral. Tadi beli di kapal, beli 2, 20.000. Mahal ya. Ya gimana, habis aus ya udah, nggak ada pilihan ya, nggak apa-apa. Segitu dulu teman-teman episode pertama kali ini. Saya pengen geletak, sumpah ini capek lumayan ya. Ini salah satu perjalanan touring terpanjang saya. Jadi rekor, dan nanti masih ada lagi Bengkulu Padang lebih jauh daripada ini. Oke, segitu dulu. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.